Pada pukul 5.17 tanggal 25 September, 6 drone Beaver Ukraina meluncur dari Kron menuju lapangan terbang kaca di Crimea. Di sana, 2 pesawat An-26 telah menunggu untuk menjadi target berikutnya. Misi ini awalnya berjalan senyap karena menggunakan rute yang melewati celah radar yang telah diketahui. Namun, situasi ini berubah drastis dalam hitungan detik. Tanpa diketahui pihak Ukraina, Rusia telah menempatkan sistem pertahanan udara Tor M2 tepat di tengah jalur tersebut. Radar baterai pertahanan itu mengunci ke-6 drone pada jarak 12 km. Sistem peringatan pada drone Beaver terdepan mendeteksi ancaman rudal. Sebuah rudal Rusia sudah meluncur di udara, berakselerasi hingga 3 kali kecepatan suara. Rudal 9M331 akan tiba dalam 18 detik. Rudal ini membawa hulu ledak yang cukup untuk menghancurkan drone dalam radius 16 meter. Operator drone melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Ia menukik tajam ke arah permukaan laut, membuat rangka komposit drone berderit. Drone Beaver terbang stabil pada ketinggian 3 meter di atas laut hitam. Cukup rendah untuk merasakan percikan air. Rudal pengejar mencoba mengikuti manuver tersebut. Namun, rudal yang dirancang pada tahun 1990-an dibuat untuk mengenai jet tempur di ketinggian. Bukan untuk mengejar drone komposit yang terbang rendah nyaris menyentuh ombak. Rudal tersebut melakukan manuver berbelok yang sangat tajam, hingga permukaan kontrolnya mulai meleleh akibat gesekan. Saat melaju 850 meter per detik dan menabrak air, objek apapun akan hancur seketika. Ledakan rudal menyemburkan air setinggi 40 kaki ke udara. Pecahan ledakan menghantam drone Beaver kedua, menghancurkan sayap kanannya dan membuatnya jatuh ke laut. 5 drone yang selamat menyebar ke arah yang berbeda. Operator sistem Tor M2 mencoba menentukan target berikutnya untuk ditembak. Komputernya dapat melacak 48 target dan menyerang 4 target secara bersamaan. Tetapi sistem ini diprogram dengan asumsi bahwa semua pesawat terbang dalam garis lurus. 1 drone berbalik arah menuju Ukraina sambil menanjak tajam. Manuver ini membuat seluruh badan dan sayapnya terekspos ke radar. Bukan hanya bagian hidungnya. Di layar radar, jejaknya berubah dari titik kecil menjadi objek 3 kali lebih besar. Selain itu, menanjak lurus ke atas menciptakan efek Doppler kuat yang diinterpretasikan oleh komputer era Soviet sebagai ancaman berprioritas tinggi. Komputer menandainya sebagai ancaman utama. Programmer Soviet berasumsi sinyal radar besar ditambah gerakan vertikal berarti jet tempur yang menanjak atau rudal yang mendekat. 2 rudal ditembakkan untuk mengejar 1 drone umpan ini. Sementara 4 ancaman sebenarnya terbang sangat rendah menuju Laut Hitam. Saat operator Tor menyadari kesalahannya, keempat drone sudah masuk ke dalam jarak jangkau minimum sistemnya. Ini adalah jarak di mana hulu ledak rudal tidak punya cukup waktu untuk aktif. Peringatan daruratnya ke lini pertahanan berikutnya terdengar panik. Ia harus menjelaskan bagaimana 4 drone kecil berhasil mengelabui sistem pertahanan bernilai jutaan dolar. 4 drone terbang sangat rendah menuju arah 270. Mereka tahu posisi kita. Peringatan itu sampai ke kapal patroli kelas Raptor yang telah menunggu di belakang anjungan gas Derelt sejak tengah malam. Mesin kapal dimatikan. Menunggu skenario seperti ini. Peringatan Komandan Tor mencapai pusat komando armada Laut Hitam pada pukul 5.28. Petugas operator melihat peta patroli dan tersenyum. Kapal Raptor diposisikan di sana karena intelijen Angkatan Laut Rusia mengetahui drone Ukraina sering melintasi pantai antara pukul 5.30 hingga pukul 6. Ini adalah waktu pergantian jaga, saat kewaspadaan personel menurun. Anjungan gas itu, yang ditinggalkan sejak 2014, berdiri di atas tiang berkarat setinggi 30 meter di atas air. Ini adalah tempat persembunyian yang sempurna untuk kapal patroli. Anjungan itu berjarak 18 km dari pantai Ukraina, tepat di luar jangkauan artileri pantai Ukraina. Namun cukup dekat untuk mencegat apapun yang menuju Crimea. Kedalaman air di area ini adalah 45 meter. Cukup dangkal bagi Raptor untuk berlabuh, tetapi cukup dalam untuk bermanuver dengan kecepatan tinggi. Di haluan kapal Raptor, terdapat stasiun senjata jarak jauh Upravachor. Ini bukan senapan mesin biasa. Ini adalah platform yang distabilkan oleh giroskop dengan komputer balistiknya sendiri.
Sistem ini dapat melacak target bahkan saat kapal terguncang hebat di atas ombak. Senapan mesin berat KPVT dikendalikan oleh seorang penembak yang duduk di bawah geladak. Ia membidik melalui layar. Aman dari tembakan balasan. Keempat drone Beaver mencapai Laut Hitam pada pukul 5.31. Operator mereka dikeron terbang buta menggunakan titik koordinat GPS. Karena transmisi video hanya menunjukkan air gelap dan statis. 8 km di depan. Pencitraan thermal kapal Raptor melihat mereka datang. Mesin bensin drone beroperasi pada suhu 200 derajat Celcius. Sementara suhu lautan hanya 15 derajat. Pada citra thermal, perbedaan suhu ini membuat drone bersinar seperti ujung rokok di ruangan gelap. Sistem dapat melacak sinyal panas ini dari jarak 3 km. Bahkan menembus kabut laut. Penyergapan dimulai dengan tembakan peluru 14 5 mm yang datang entah dari mana. Setiap proyektil seukuran ibu jari ini dapat menembus baja setebal 1 inci. Komputer senjata menghitung solusi penembakan. Target bergerak 150 km per jam. Jarak 1. 800 meter. Angin silang 3 meter per detik. Drone Beaver terdepan terkena 6 tembakan dalam 2 detik. Peluru menembus bodi kompositnya dengan mudah. Namun, inilah yang menyelamatkannya. Drone ini pada dasarnya adalah kotak kosong terbang dengan beberapa komponen elektronik dan bahan peledak di hidungnya. Peluru hanya melewatinya tanpa mengenai komponen vital. Operator menarik tuas kendali. Menanjak lurus ke atas. Percikan api terlihat dari kabel servo yang rusak. Meninggalkan jejak asap yang terlihat di kamera thermal. Pada ketinggian 100 meter. Geometri menjadi keuntungan bagi drone. Senapan di kapal Raptor hanya bisa mendongak hingga 60 derajat. Tetapi drone sekarang berada tepat di atasnya pada sudut 85 derajat. Penembak bisa melihatnya, melacaknya, tetapi tidak bisa mengarahkan senjatanya ke sana. Mesin kapal dinyalakan. 0 hingga 48 knot dalam 12 detik. Pada kecepatan itu, kapal tidak lagi berlayar, melainkan melompat-lompat di atas ombak. Penembak mencoba mempertahankan bidikannya. Tetapi sulit untuk menembak lurus ketika platform Anda melompat ke udara setiap 3 detik. Stabilizer giroskop tidak dirancang untuk mengimbangi pergerakan kapal yang ekstrim seperti itu. 3 drone Beaver yang tidak rusak berpisah mengelilingi kapal patroli. 2 ke kiri. 1 ke kanan. Memaksa penembak untuk memilih target. Kapal mencoba berbelok pada kecepatan 48 knot. Tetapi hukum fisika tidak bisa dilawan. Pada kecepatan itu, radius putarnya mencapai 300 meter. Manuver yang lebih tajam akan membuat kapal terbalik. Kapten kapal melihat drone-drone itu menghilang ke arah Crimea. Ia sadar baru saja kalau manuver dari pesawat tanpa awak yang lebih lincah daripada kapal patroli terbaik Rusia. Laporan kapten memicu respons langsung dari sebuah helikopter KA-52 yang sudah berpatroli. Pilotnya segera berbelok tajam menuju titik intersepsi. KA-52 ini diperintahkan dari stasiun patrolinya 30 km ke arah timur. Di sana, ia telah berputar selama 2 jam. Menghabiskan 500 liter bahan bakar per jam hanya untuk mengawasi perairan kosong. Helikopter itu hanya memiliki sisa bahan bakar untuk 40 menit. Cukup untuk 1 kali pertempuran sebelum harus kembali ke pangkalan. Helikopter KA-52 memiliki 2 rotor utama yang berputar berlawanan arah pada 1 poros. Desain ini menghilangkan torsi. Gaya putar yang membuat helikopter biasa memerlukan rotor ekor. Tanpa rotor ekor yang memakan 15% tenaga mesin. Tenaga tersebut bisa dialihkan untuk persenjataan dan kecepatan. Radar arbalet 52 milik helikopter mengunci keempat drone Beaver pada jarak 8 km. Pilot memilih rudal Fiher. Senjata yang dirancang untuk menghancurkan tank. Kini, rudal itu digunakan untuk peran yang tidak pernah dirancang untuknya. Ini seperti menggunakan palu godam untuk memukul nyamuk. Akan berhasil jika kena. Tetapi sangat sulit dilakukan. Rudal Fiher tidak memiliki pencari target sendiri. Ia mengikuti sinar laser yang dipancarkan dari helikopter. Helikopter menandai target dengan laser. Dan rudal memiliki sensor di ekornya yang melihat ke belakang.
Rudal ini menjaga dirinya tetap di tengah sinar laser. Rudal ini melesat dengan kecepatan Mach 2. Namun, helikopter bergerak, target bergerak, dan rudal harus menyelesaikan masalah geometri ini sambil menahan gaya gravitasi 20G. Rudal itu melintas hanya 3 meter dari drone. Jika targetnya adalah tank, sumbu proksimitas rudal pasti akan aktif. Tetapi refleksi radar tank sangat besar. Sedangkan refleksi drone Beaver sangat kecil. Sumbu tersebut tidak pernah mengenali drone sebagai target yang valid. Selanjutnya, sistem peperangan elektronik KA-52 diaktifkan. Sistem ini memancarkan gangguan radio di semua frekuensi yang digunakan drone untuk berkomunikasi. Output 100 watt ini membuat semua sinyal komunikasi terputus. Keempat drone Beaver segera kehilangan kontak dengan operator mereka. Namun, mengganggu sinyal drone yang sudah kehilangan kontak tidak banyak berguna. Setelah kehilangan sinyal, drone beralih ke titik-titik koordinat yang telah diprogram sebelumnya di dalam memorinya. Perintahnya sederhana, terbang ke koordinat GPS ini secara berurutan. Pertahankan ketinggian, lalu menukik saat mencapai zona target. Tidak ada manuver rumit. Tidak ada upaya menghindar. Hanya terbang dari titik A ke titik B. Drone-drone itu berpencar menjadi 3 arah menggunakan respons yang telah direncanakan. Satu menanjak ke 200 meter. Satu tetap di 50 meter di zona serang optimal helikopter. Dan 2 menukik ke arah ombak. Di bawah, hembusan angin dari rotor KA-52 menciptakan turbulensi udara yang hebat. Pilot memutar helikopter dalam sebuah manuver menukik yang tajam. Ia mencoba membidik dengan kanon 30 mm-nya. Tetapi ada masalah dengan senjata yang dipasang di helikopter. Seluruh badan helikopter harus mengarah ke sasaran tembak. Ini seperti mencoba membidik dengan senapan seberat 8 ton yang sedang terbang. Kanon 2A42 memiliki masalah lain. Kanon ini dikalibrasi untuk target pada jarak 500 meter. Pada jarak yang lebih dekat, peluru justru akan melintas di bawah target. Ini karena sistem bidik mengasumsikan penembak menembak lebih jauh, sehingga mengompensasi jatuhnya peluru yang belum terjadi. Tembakan kanon menciptakan semburan air yang spektakuler di lautan. Tetapi mengenai target yang bergerak melintas sambil menukik dengan kecepatan 280 km per jam adalah perhitungan matematis murni. Drone yang terbang rendah terperangkap dalam hembusan angin rotor helikopter dan kehilangan kendali. Kemudian, sistem peringatan pilot KA-52 menyala. Ia berada 10 km dari pantai. Di dalam jangkauan sistem pertahanan pansir di lapangan terbang kaca. Meskipun transpondernya menunjukkan ia kawan. Insiden salah tembak oleh pasukan Rusia sudah sangat umum terjadi. Pilot menarik helikopter ke atas dan berbelok ke utara. Ia meninggalkan 4 drone Beaver yang rusak tetapi masih terbang. Melintasi wilayah udara Crimea pada pukul 5.45. Tugasnya selesai. Pertahanan pantai yang akan menangani sisanya. Begitu keempat drone melintasi garis pantai, 2 stasiun radar langsung mendeteksi mereka. Radar surveillance pantai Mister 10 M1 dan radar mobile Podletka 1 mengirimkan data penargetan ke sistem pansir di lapangan terbang kaca. Namun, ironisnya, setelah serangan 21 September yang datang dari utara, Rusia telah memposisikan ulang semua sistem pansir mereka untuk menghadap ke utara. Memutar sistem itu untuk menghadapi ancaman dari selatan akan memakan waktu 30 detik. Dalam pertempuran modern, 30 detik adalah perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Drone Beaver terdepan menanjak menuju radar Mister 10 M1. Ia mengikuti sinyal radar itu sendiri seolah mengikuti jejak remah roti pulang. Radar itu beroperasi pada 200 kW. Sangat kuat sehingga seolah-olah berteriak, "Saya di sini." Dalam bahasa elektromagnetik. Awak radar yang berjumlah 8 orang melihat drone mendekat dengan kecepatan 150 km per jam di layar mereka. Radar bisa melihat segalanya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti kamera keamanan yang menonton seseorang merampok rumah Anda saat Anda sedang berlibur. Sistem pansir terdekat menembakkan rudal 57E6 yang berakselerasi hingga 2 kali kecepatan suara dalam 3 detik. Tetapi drone Beaver sudah melewati jarak minimum di mana sistem keamanan rudal mencegahnya untuk aktif.
Rudal itu meledak sendiri tanpa membahayakan di udara. Menambah biaya operasional Rusia hari itu. Drone Beaver kedua mendekati radar Podlet K1 dengan memanfaatkan kontur daratan sebagai perisai. Gelombang radar yang memantul dari tanah menciptakan gambar hantu. Komputer pansir melihat 3 drone di ketinggian yang berbeda. Padahal hanya satu yang nyata. Operator harus memilih target yang benar secara manual. Tetapi pada saat ia berhasil menentukannya, drone sudah menukik. Pada pukul 6, drone Beaver pertama menabrak antena radar Mister 10 M1 dengan kecepatan 200 km per jam. Hulu ledak, shape charge, mengubah 5 kg bahan peledak menjadi semburan tembaga cair yang bergerak lebih cepat dari peluru senapan. Hulu ledak itu menembus antena seolah-olah terbuat dari kertas. 8 detik kemudian, drone kedua menabrak antena Podlet K1. Ledakannya terlihat seperti matahari terbit dari arah yang salah. Kilatan oranye, asap hitam, dan suara beberapa juta dolar menjadi rongsokan. Drone ketiga rusak dan nyaris tidak bisa terbang, mengarah ke lapangan terbang kaca. Di sana, pesawat An-26 dengan nomor ekor Blue 30 terparkir. Pesawat itu menjadi sasaran yang sangat mudah. Drone keempat berputar lebar. Datang dari arah barat sementara sistem pansir masih mencoba berputar arah. Drone ketiga yang rusak memulai tukikan terakhirnya pada pukul 6.01. Ia menabrak pesawat An-26 pertama. Sementara drone keempat dan terakhir menghantam pesawat kedua. Ledakan itu menghancurkan semua yang ada dalam jarak 50 meter dengan tekanan udara. Bahkan sebelum api tiba, bola api mencapai ketinggian 40 meter dan suhu 2,000 derajat. Suhu itu cukup panas untuk melelehkan aluminium. Kedua pesawat An-26 kemudian meleleh menjadi genangan logam yang terlihat pada citra satelit keesokan harinya. Untuk keempat kalinya dalam seminggu, Ukraina telah menyerang pangkalan udara yang sama. Ini membuktikan bahwa pertahanan udara Rusia terkadang bekerja seperti mesin capit boneka di pusat perbelanjaan. Hadiahnya selalu lolos pada detik-detik terakhir.